Shalom. Shalom. Hari ini adalah fellowship CMC Women DKI, saudara. Ya. Supaya maksudnya dikumpulkan bersama-sama untuk menyampaikan visi misi ke depan, membuka chapter-chapter di Jakarta khususnya karena Jakarta ini barometernya Indonesia. Ya. Kalau Jakarta menjadi percontohan yang baik, maka 38 provinsi akan mencontoh. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu nanti Ketua CMC Women DKI memberikan visi misi pada saat pengumuman supaya bisa dieksekusi ya, pembukaan chapter-chapter karena menjangkau dunia usaha ya, kaum wanita-wanita itu melalui chapter-chapter saudara. Jadi di restoran ya. Kita lihat Full Gospel dengan LOF Ladies of Fellowship sukses berjalan dengan baik. Kita sinode CMC juga harus buka saudara, karena di setiap sinode ada, di Bethel ada wanita Bethel Indonesia. Amin saudara. Jadi di CMC ada CMC Women Indonesia. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan satu tips-tips bagaimana seorang pemimpin yang harus mengadakan satu perubahan saudara. Ya, tanpa perubahan saudara dia akan stagnan dan dia tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah sampai mati. Tapi begitu dia mengadakan satu perubahan saudara, ya, maka dia akan berkembang. Baik, yang pertama yang saya hormati Pendeta In Cipto yang akan membagikan firman ya, dengan tema KKR dan kesembuhan ilahi. Yang kedua Ibu Grace Natali sedang kesini, beliau SMS agak terlambat ingin membagikan kesaksian ya. Dan yang saya kasihi para pejabat CMC di tempat ya, kita akan masuk ke dalam satu tema transformational leadership. Artinya pemimpin perubahan dan pembaruan yang berdampak nyata. Jadi dia memotori dulu pembaharuan, ide pembaruan dan berdampak nyata, dibuktikan saudara. Ya, tidak sekedar ngomong, dibuktikan. Biasanya tanggung jawab pemimpin itu 5 tahun saudara. Ya, karena setiap pejabat berakhir 5 tahun ya. Next. Apakah transformation leadership? Pemimpin perubahan dan pembaruan yang berdampak besar dan nyata dan abadi, saudara. Langgeng ya. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan kita turun ya. Membawa pengaruh besar melalui satu perubahan besar, lebih baik, lebih maju, sangat berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Ya, jadi kita jangan memikirkan masa lalu, kita mikirkan masa depan, saudara. Ya, kita jangan mikirkan yang ribut, intern terus, tapi kita pikirkan program, platform, SOP ya. Kalau dari perusahaan SOP, kalau dari kerohanian standar operator pelayanan, saudara. Ya. John Maxwell berkata, segala sesuatu naik dan turun karena kepemimpinan, saudara. Jadi penting sekali, saudara lihat pemimpin-pemimpin yang berhasil mengembangkan organisasinya dari kecil sampai besar. Saya salut pada pemimpin Kristen, ya, mendirikan yayasan, buka sekolahan, TK, SD, SMA, gereja sampai 1000 cabang, angkat topi saudara, ya, karena dia adalah seorang perubahan, ya, seorang yang mempunyai paradigma, yang melakukan kehendak Tuhan, saudara. Ya. Ada 5 jenis kepemimpinan di dunia yang menurut analisis yang paling langgeng itu yang sebelah kanan, saudara, reference, ya, dipercaya. Jadi begini, saudara, pikirkanlah pemimpin itu begitu lengser, dikenang sepanjang masa. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Nama, saudara. Ya, jadi jangan buru-buru, ya saya calon, oke, nggak apa-apa. Tapi di tengah perjalanan saudara lihat, tipe Kursaif, reward, legitimate, expert, referent. Ya. Kursaif ini apa saudara? Diktator seperti Hitler. Saudara lihat, tidak tahan lama. Saudara lihat Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, jatuh juga akhirnya. Yang kedua, berdasarkan reward. Reward itu semacam satu imbalan balik jasa lah gitu ya. Tidak tahan. Ketiga berdasarkan legitimate, kekuasaan, putra mahkota. Ini namanya legitimate, kekuasaan. Ya, yang keempat expert. Ini juga orang yang pinter, belajar terus, orang pinter. Tapi kalau licik gimana?
Nah, ya, saudara boleh profesor, kalau licik, kalau jahat, kalau hidup tidak dalam kekudusan, jatuh juga. Ini yang terakhir, saudara, referen, teladan, ya, kejujuran, integritas, ya, keadilan. Dia yang menegakkan satu-satunya presiden yang berani membuat hak asasi manusia. Waktu itu ada negro, saudara, budak dibeli. Begitu dia dilantik, diberikan hak asasi setara. Saudara. Dan berapa tahun kemudian ditembak karena apa? Karena dia tokoh perubahan dan dikenang sepanjang masa, Abraham Lincoln. Dalam mata uang Amerika, ya. In God we trust, gambar Abraham Lincoln. Coba, luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Yesus Kristus. Jadi kalau pemimpin karakternya buruk, jangan jadi pemimpin. Ya, saya bilang yang pertama adalah teladan, memberi, saudara. Jangan pelit, royal, ya. Segala harta apa berikanlah kepada organisasi, dia akan langgeng. Saudara. Tapi kalau dia pelit, hitung-hitungan nggak akan lama. Ya, percaya saya, ya, saya sering masuk organisasi lain, saya lihat aja kalau pemimpinnya sendiri pelit nggak tahan lama. Ya. Nah, saudara lihat transformasi dalam dunia, saya bagi dua, dunia sekuler dan dunia rohani. Ya, ini MRT Jakarta, ya, yang dimotori oleh Jokowi, ya, di mana-mana sampai jadi, ya, karena transformasi saudara, merubah, ya, dari kurang baik menjadi lebih baik. Ya, demikian juga di Dubai, dari negara yang tadinya pasir, kering, tanah, penghasil minyak besar, jadi akhirnya luar biasa bangunan-bangunan di sana. Nah, demikian juga Shanghai, ya, tahun 1970 itu Tiongkok miskin, saudara. Begitu masuk Deng Xiaoping 1975-78, dia tokoh transformasi yang pertama. Ya, dia sekolah dari Amerika, bawa, dan dia waktu itu diajak jalan-jalan naik kereta api ke Jepang, pakai kereta api Shinkansen, dia bicara di situ sama direkturnya, kereta api cepat 350 km per jam. Setelah itu ngobrol dan setelah selesai Deng Xiaoping bicara. Pulang ke Tiongkok dengan 3 transformasi. Yang pertama, saya berjalan kaki lambat. Yang kedua, saya berjalan lari cepat. Yang ketiga, saya terbang. Saya ingin terbang secepatnya Tiongkok supaya menjadi negara besar. Dia kerjakan terbang. Demikian juga CMC Women DKI. Siapa yang mau pilih terbang? Nah, tepuk tangan dulu saudara. Ya, jangan lambat-lambat buka chapter, terbang. Bila perlu Jakarta Utara 50 chapter, Jakarta Barat 50 chapter, Selatan 50 chapter, Timur 50 chapter, Pusat 5. Terbang saudara, sekarang menyaingi Amerika dan APBN-nya itu ribuan triliun. Nah, itu ya sekarang Bapak pimpinan Xi Jinping. Nah, sekarang Alexander Agung saudara, mantan Raja Makedonia. Kenapa Raja Alexander disebut Agung? Menang terus dalam peperangan saudara. Ya, tidak pernah kalah, bayangin. Dari umur 20 meninggal 32. Raja yang menang terus, tidak pernah kalah, itu kekayaannya luar biasa. Emas, perak, apa, semuanya kalau dinilai dari sekarang lebih dari Bill Gates saudara. Kekayaannya. Tapi saudara, dia berkata pada waktu sebelum meninggal, dia bilang, panggil dokter pribadi saya. Kalau saya meninggal, masukin ke peti saya, tangan saya keluarin sebelah kiri, menandakan hidup saya lahir telanjang dan pulang telanjang sebelah kanan. Dan kamu dokter-dokter usung peti saya. Kamu dokter pribadi saya tidak bisa menyelamatkan nyawa saya. Dan kamu usung dari tempat raja sampai pemakaman, taburin itu harta yang rampas saya, bagikan tuh rakyat. Sia-sia saudara. Bahkan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa. Inilah yang kita harus beritakan pada dunia. Dunia boleh membangun dengan hebat, mewah, perubahan besar-besaran, puji Tuhan, itu bagus. Tapi kalau ujung-ujung matinya binasa, buat apa? Nah, tugas CMC Women DKI mempengaruhi para kaum ibu, istri-istri supaya suaminya bertobat. Beritakan kabar baik ini,
ya, saudara boleh menjadi konglomerat, tapi percuma. Alexander Agung bilang tidak ada apa-apanya. Ya, percuma kalau binasa jiwanya, masuk ke neraka. Itulah kita membentuk mati-matian CMC di tahun 2024 start, ya. Setiap perusahaan saudara di tahun 2020 start mempunyai visi untuk mengubur supaya di akhirnya itu jadi. Tanpa visi saudara tidak akan berkembang.